الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran kepengurusan Masjid Ridho, yang kami hormati juga para sepupu kami, orang tua kami, para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu hadirin, dan insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang masuk, dan insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan bahagia kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita alhamdulillah saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Bersyukur kita sekali lagi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan lisan kita, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan waktu oleh Allah, kita diberikan keistiqomahan, kemantapan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekali lagi berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Bulan di situ banyak sekali Allah, kalau bahasa pasar, obral pahala, obral pahala buat kita semua. Agar apa? Agar kita semua di bulan Ramadan ini mau memperbaiki diri kita. Agar kita semua di bulan suci Ramadan ini mau bersama-sama kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali bagi kita dan kesempatan yang berharga. Maka oleh karena itu saat ini kita memasuki awal Ramadan. Mari dari awal Ramadan ini kita bersama-sama niatkan dalam diri kita. Kita pasang niat dalam diri kita agar kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Benar-benar kita berniat dalam hati kita dengan niat yang tulus, ikhlas mengharap kepada Allah agar kita ini bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita, kalau ibadah puasa kita benar, baik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan ibadah Ramadan imanan wa ihtisaban,
didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa yang kita lalui, yang kita lakukan. Karena subhanallah, na'udzubillah, kita sadar benar bahwasanya banyak sekali tentunya kehilapan yang kita lakukan di 11 bulan kemarin sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya banyak sekali kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak kita sengaja. Mungkin ada saja ibadah-ibadah yang kita masih tinggalkan, sholat mungkin yang belum waktunya atau belum sempurna kita lakukan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Tidak banyak waktu yang harus kita isi sebenarnya, hanya 5 waktu. Kalau kita prediksikan jam, tidak lama. Kita dari sholat subuh paling lama mungkin 5 menit, lebih dikit. Ya Bu ya? Iya Bu ya? 5 menit lebih dikit Bu ya? Ya insyaallah. 5 menit tidak lama. Ketimbang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita ini 24 jam. Lama. Yang kita berikan kepada Allah hanya hitungan menit. Tapi terkadang maaf, walaupun hanya sebentar sedikit, waktu yang Allah minta dari kita, ada saja terkadang dari kita yang masih lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja dari keluarga kita mungkin, dari saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita sendiri mungkin yang lalai tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus selalu ingat mengingatkan, harus selalu tegur saling tegur, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Karena yang namanya seorang muslim ini kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau tubuh kita sakit, satu yang sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit pula. Ketika mungkin kepala kita pusing, pasti pikiran kita tidak tenang. Kepala pusing, suami tidak pegawai, makanan tidak ganti, sahur tadi belum ada apa-apa, misalnya. Pening. Itu hanya satu pusing kepala, tapi yang lainnya ikut. Begitu juga kita usahakan dalam persaudaraan kita dengan sesama muslim. Ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita pun akan merasakan sakit. Kalau kita sudah menciptakan seperti ini, maka insya Allah kita semua nanti akan nerimo. Tatkala mungkin kita salah, ada yang mengingatkan. Tatkala mungkin kita lupa, ada yang mengingatkan. Insya Allah kita bisa nerima. Kenapa? Karena orang yang mengingatkan kita, orang yang menegur kita, itu berarti dia sayang dengan kita. Dia sayang dengan kita. Dia tidak ingin kita ini celaka nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin kita nanti sengsara tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin tatkala nanti kita dihisab, yang lainnya dimasukkan ke kanan di surganya Allah, sedangkan kita dimasukkan ke jalur kiri di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin. Makanya kita diingatkan. Maka oleh karena itu kalau ada yang mengingatkan kita, yang ngajak kita kepada kebaikan, bersyukurlah kita sekalian. Kenapa? Karena Allah masih sayang dengan kita. Karena sayangnya Allah dengan kita, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan uswatun hasanah, contoh orang yang mau mengingatkan kita. Itu sayangnya Allah itu sebenarnya, kepada kita yang mungkin lalai dari beritahu.
sayangnya Allah. Karena na'udzubillah Bapak Ibu, kalau Allah sudah tak sayang lagi dengan kita, Pak, kita melakukan kesalahan, dekati lagi yang negor, kita melakukan sesuatu yang dilarang, buang dekati yang negor, jangan bangga yang seperti ini, Pak. Jadi jangan kita lagi tertawa ketika kita meninggalkan perintah Allah. Biasa baik. Nganggap kita ini paling hebat di dunia, jangan, hati-hati. Yang tak ingatkan kita yang seperti ini, hati-hati. Jangan kita berbangga, jangan kita lagi merasa hebat, jangan. Dunianya memang kita cak hebat, maaf. Tapi nanti, tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala tubuh kita sudah terbujur kaku di hadapan orang tua kita, di hadapan keluarga kita, tidak bisa lagi menggerakkan apa-apa. Dan tatkala saat kita nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tempat kamu nanti, ini ganjaran yang akan kau terima karena kau ketika dunia kemarin lalai dari perintahku. Karena engkau kemarin ketika aku kasih kesempatan hidup di dunia, engkau tidak pergunakan itu untuk ibadah kepadaku. Padahal kan jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dan kalau kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini na'udzubillah, berarti dia tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai, golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tergolong dalam golongan orang yang seperti ini, na'udzubillah, dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Bersyukur dari sini belum cukup kalau syukurnya hanya berucap alhamdulillah. Alhamdulillah aku ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tapi ketika dilihat pagi kaget, tidak puas. Asik, santai, tidak puas. Jadi belum cukup syukur yang seperti ini. Kalau syukur hanya alhamdulillah saja belum cukup. Tapi syukur yang benar itu bagaimana kita lisan kita berucap alhamdulillah, dan kita pun harus siap mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan kepada kita itu sebagai wujud syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar. Sama juga dengan keimanan kita. Ini kan kadang-kadang kita ngomong, aku beriman kepada Allah, KTP aku Islam, tapi ketika dilihat kesehariannya, maaf, sholatnya masih belum bagus. Bagaimana mau dikatakan kita ini seorang Muslim yang hakiki, seorang Muslim yang benar? Karena Muslim yang benar itu, keimanan yang baik itu ialah tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang dikatakan orang beriman itu meyakini dalam hati, meyakini bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah sebagai uswatun hasanah buat kita. Diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan keluar dari lisan kita ini kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keluar dari lisan kita kalimat itu, kalimat tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa? Wa amalun bil arkan. Kita pun siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tugas kita yang utama apa? Setelah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan bahwasanya iman kita ini benar, iman kita ini kafah,
Memang seluruh. Apa selanjutnya tugas kita? As-salat. Bagaimana dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang namanya Islam itu terdiri dari 5 dasar fondasi. Apa yang pertama? Syahadat. Tadi yang sudah kita bacakan di awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, kami tidak pernah mengucap syahadat karena umur itu ketika kita lahir kecil sudah Islam. Makanya mungkin karena kita tidak pernah mensyahadatkan diri kita kembali, akhirnya kita tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa terkurang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga maaf kita mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah. Kalau kita tidak ibadah biasa berarti mungkin syahadahnya kemarin belum benar. Makanya kalau kita masih yang seperti itu, kita mulai kita syahadatkan diri kita kembali. Syahadatkan diri kita kembali. Kita ucapkan dengan lisan kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagaimana kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Bagaimana kita bersama-sama menerapkan, mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa tadi yang kedua? Wa iqamis shalah. Menjaga salat kita. Ini yang kedua, tugas kita yang utama, dan ini setiap hari kita lakukan. Salat. Tidak banyak kami katakan di awal waktu yang Allah minta dari kita. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, subhanallah, banyak sekali. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha kata Allah. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Kalaupun kita mau coba-coba karena kita mungkin rajin nulis, kita tulis semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tulis. Dikatakan oleh walaupun pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, lautan dijadikan sebagai tintanya, dan waraqah, dedaunan dijadikan sebagai kertasnya untuk menulis nikmat Allah, la tuhsuha kata Allah. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat. Maka oleh karena itu saat ini Bapak Ibu, kita sebagai makhluk Allah yang dhaif ini tak perlu kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi bagaimana kita mempergunakan nikmat Allah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita melakukan amalan-amalan saleh, kebaikan kepada sesama manusia. Inilah yang terpenting yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi tidak usah hitung-hitung nikmat Allah. Apalagi nak hitung-hitung mungkin rezeki yang diberikan orang tua kita misalnya kepada anaknya, jangan. Karena tidak akan mampu kita menghitung. Ini kan terkadang anak-anak sekarang kan canggih, kalau marah dengan orang tua mulai itu nak ngungkit-ngungkit. Aku nih kemarin belum dikasih makan sama mama, misalnya. Aku kan kemarin waktu habis sekolah langsung pergi, tidak tinggal sama mama di rumah. Nah sekarang aku balik, aku nak nuntut hak aku, nak nuntut hak. Kenapa? Karena dia kemarin waktu sudah tamat SMA, selesai sekolah SMA, boleh kalau bahasa kita ini bekerja di luar. Nah ketika susah di luar balik, nuntut perempuannya minta haknya. Nah untuk dia tidak berpikir bagaimana dari kecil sampai dewasa yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Bagaimana dari kecil orang tuanya sudah menyiapkannya, orang tuanya sudah mengurusnya. Namun jika besar nak nuntut pula, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kita sebagai anak, mari kita jaga benar perasaan kedua orang tua kita. Karena subhanallah, Allah akan murka kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ridallahu bi ridal walidain wa sukhtullahi bi sukhtil walidain. Allah murka. Makanya sekali lagi, setelah ibadah kita kepada Allah bagus, yang kedua apa? Muamalah kita kepada sesama manusia juga harus bagus.
Itu yang Allah perintahkan kepada kita, udah banyak. Hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Bagaimana dalam surat Al-Kautsar juga Allah memberitahukan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Selanjutnya kita, apa yang harus kita berikan kepada Allah? Apa yang Allah minta dari kita? Fasalli. Bagaimana kita diperintahkan untuk selalu menjaga sholat. Ustaz, malam Ustaz setiap berceramah, setiap Ustaz pasti ngomongin masalah sholat dan sholat terus. Ya seperti inilah. Karena inilah memang bekal yang akan kita bawa. Ibadah inilah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Ini yang hakiki nanti yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Harta, kalau kita tidak benar-benar mempergunakannya, harta itu bisa membawa kenikmatan, bisa juga membawa kesengsaraan. Kalau kita tidak benar, maka oleh karena itu harus dijaga. Terutama kata di awal ibadah sholat itu tadi. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sangat pentingnya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib hukumnya bagi kita yang mengaku diri kita ini muslim. Ini penting sekali. Kita selalu sama-sama menasihati, sama-sama mengingatkan diri kita. Apalagi tadi ini kita saat ini masuk di bulan suci Ramadan. Tadi kami katakan di awal, yang kita masih lalai kemarin, ibadah kita belum terjaga, sholat kita belum terjaga. Yuk, selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Sekali lagi, selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Ini kesempatan yang mahal dari Allah untuk kita berubah. Kesempatan yang mahal. Maka oleh karena itu, mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita pergunakan dengan benar-benar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pergunakan dengan benar, subhanallah. Karena kita tadi kita tidak tahu berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak kekhilafan yang sudah kita lakukan. Baik itu mungkin dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dan banyak sekali. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan inilah saatnya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala khilaf dan salah yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, ketika kita bersemangat untuk memohon ampunan kepada Allah, jangan lalu kita ulangi lagi kesalahan yang kita lakukan. Jangan lalu kita ulangi lagi tidak ibadah, tidak kita jaga. Mari kita jaga. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah. Hati yang saat ini selalu beribadah kepadamu insyaAllah. Hati yang selalu ini selalu taat menjalankan perintahmu ya Allah. Jaga hati ini ya Allah. Jangan Kau palingkan hati kami sehingga kami lalai dari menjalankan perintahmu ya Allah. Jangan Kau palingkan hati kami sehingga kami malas untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Ini doa kita agar kita dimantapkan. Selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita menjalankan perintah Allah, baik itu dengan lisan kita dan juga dengan amal dan dengan sholat kita. Karena sholat ini juga merupakan wasilah doa kita kepada Allah. Ibadah sholat ini merupakan wasilah kita untuk dekat kepada Allah, untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita tahu yang namanya iblis laknatullah, syaitan, itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat kita insyaallah selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan selalu mencari celah, mencari cara bagaimana
Ibadah kita ini rusak. Puasa kita rusak, tidak punya nilai di hadapan Allah. Sholat yang kita lakukan rusak, tidak ada nilai di hadapan Allah. Iblis akan selalu mencari celah, menggoda kita. Makanya perlu selalu kita bentengi diri kita dengan apa? Dengan selalu zikrullah. Ya. Dengan selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada. Di pasar, mungkin saat ibu-ibu pengen nanti belanja, ingat selalu zikrullah. Jangan sampai nanti kita subuh ini terjaga, tidak ngomongin uang, ibadah kita sudah bagus. Nanti siang keluar dari masjid, kita tidak menjaga lisan kita. Kita di masjid, alhamdulillah, diem galau, mabut. Jangan sampai ketika di luar, kita baru keluar sudah mulai mengatakan sesuatu yang tidak mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz itu awalnya kecil ngomongin kami sanyo itu Ustaz itu soalnya lamunnya, Ustaz itu soal doanya lamunnya. Ini hati-hati dulu syaitan. Syaitan. Maka oleh karena itu ketika kita sudah mulai merasa kok aku cah ini, padahal Ustaz tadi ngomong kita ini disuruh menjaga lisan kita. Ngapa jangan cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin nanti di pasar ada yang ngajak kita ngerumpi, ngomongin uang, riba, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kenapa? Karena itulah ulah syaitan. Nah, jangan sampai syaitan itu tadi menang dari kita. Makanya bagaimana caranya agar syaitan kalah dengan kita? Kita ini bisa kuat dengan bujuk rayu syaitan. Karena kita tahu alladzi yuwaswisu fi sudurina, syaitan itu selalu membisikkan di dalam dada kita. Agar apa? Agar kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana caranya tadi yang dikatakan di awal? Selalu zikrullah. Kalau sudah masuk waktu sholat, zikrulnya apa? Dengan kita melakukan sholat. Kalau di luar waktu sholat, zikirnya apa? Dengan lisan kita. Mungkin ibu sambil masak, zikir subhanallah, alhamdulillah. Terus zikir. Yang lisan, yang mudah di lisan kita, yang ringan di lisan kita. Yang ringan di lisan kita. Jangan zikir yang ribet-ribet, jangan yang panjang-panjang. Karena zikir itu kan, kalau kita lihat zikir itu kan intinya mengingat Allah. Jadi kalau kita ringannya mungkin mengucapnya alhamdulillah, ya sudah ucap alhamdulillah. Kalau mungkin lisan kita ringannya nyebut Allah, baik Allah. Intinya apa? Intinya selalu konekkan hati kita kepada Allah. Karena kalau hati kita selalu konek kepada Allah, maka insya Allah kita akan selalu muraqabah Allah, akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka insya Allah ketika kita nak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita akan takut. Kita tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu, ya Allah, aku hari ini melakukan keburukan. Kuasa aku rusak, ya Allah, karena aku ngomongin uang misalnya. Kuasa aku rusak, ya Allah, karena aku seperti ini, ya Allah. Cepat kembali kepada Allah. Kalau kita terjadi yang seperti itu, kita akan takut. Apalagi nanti belum kita selanjutnya. Bagaimana nanti kalau Allah memintai pertanggungjawaban atas kehilapan kelalaian yang aku lakukan saat ini? Bagaimana saat Allah nanti memintai pertanggungjawaban atas kehidupan aku di dunia ini? Karena ketika di dunia aku lalai. Alhamdulillah. Kalau kita sudah seperti ini, takut dan merasa bahwasanya segala apa yang kita lakukan itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka insya Allah kita akan selalu terjaga dari hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu yang kedua, kita ini kan selalu dikawal oleh kamera Allah, dua malaikat Allah yang selalu mendampingi kita. Sebelah kanan ada malaikat raqib, sebelah kiri malaikat atid yang mencatat semua perbuatan-perbuatan kita. Yang baik dicatat oleh malaikat atid dan nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang buruk dicatat oleh malaikat atid
dan nanti dimintai bertanggung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari melalui awal Ramadan ini di subuh Ahad ini, mari kita banyak mengintrospeksi diri kita. Mari kita banyak-banyak melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana ibadah kita saat ini? Bagaimana amalan kita saat ini? Kalau kita merasa masih kurang maksimal ibadah kita, masih kurang maksimal amalan-amalan soleh yang kita lakukan, yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari kita bersama-sama berusaha dengan sekuat tenaga kita memperbaiki dan banyak sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita perbaiki. Karena subhanallah, kalau kita melihat keluar ada saudara kita, mungkin ada keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita mendengar pengumuman dari masjid ini, berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan Allah. Tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sedih kita Bapak Ibu. Maka oleh karena itu saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama lakukan. Mari kita bersama-sama isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap ibadah Ramadan yang kita lakukan ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Ada di antara kita manusia ini yang mereka berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala puasanya. Apa yang didapatkan? Ju' wal atas. Hanya dapat lapar dan dahaga saja. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini, Pak. Mana Ustaz Kowong bisa itu? Padahal kan dia sudah puasa. Ya itu tadi, karena tidak mengisi hari-hari puasanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini, yang tadi mungkin sahur tertidur lagi sampai saat ini belum bangun subuh, bangun dulu. Bangun. Sholat subuh dulu. Yang mungkin tadi sudah keluar dari setengah 5 jam 4 untuk berdagang. Jangan sampai lalai ibadahnya. Cari kita dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Begitu Rasulullah memerintahkan kita, i'mal li dunyaka, cari dunia seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat kata Allah, kamu pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam zikir kita, yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan kita. Kehidupan kita di dunia ini bahagia dengan kita banyak harta dunia. Harta kita banyak, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya, kita bekerja rajin dapat itu semua. Untuk dunia kita. Tapi untuk akhirat kita apa yang bekal kita? Belum cukup kalau cuma dengan harta, apalagi harta itu tidak diinfakkan di jalan Allah. Cuma disimpan-simpan belum cukup. Itu tadi kami katakan di awal, hartanya bukan membawa kebahagiaan, nanti malah membawa kecelakaan. Karena kan yang namanya hartanya nanti Allah meminta 2 pertanggungjawaban kepada kita dari harta kita. Dapatnya dari mana? Dikeluarkan ke mana? Itu harta. Jadi dapatnya pun ditanya, nah kita dapatnya dari jualan, dia aku jualan misalnya di luar, bagus dapatnya jualan. Tapi kemarin tadi ketika keluar sebelum subuh, sampai saat ini sudah hampir jam 6 belum sholat subuh, misalnya, hartanya dapat hartanya baik. Namun harta dunia ini Pak, sebanyak-banyak harta dunia kurang.
Kurang tuh. Cukupnya kalau kita selalu dekat kepada Allah. Makanya harus diiringi dengan selalu ibadah. Cari dunia ibadahnya jangan lupa, karena kalau diiringi nafkah, kita mencari nafkah itu dengan ibadah, maka akan timbul rasa qanaah dalam diri kita. Darimu dikasih lagi gaji 500, alhamdulillah. Ya Bu, dikasih gaji sebulan 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 300, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Jangan kaget dulu. Pak, sedikit semangat dikit pegawai dulu ya, tetangga dah beli kulkas, nak puasa minum daging, dan minum ayam. Dia tetangga lah beli ini, sudah. Itu dunia. Terima bayar padunya, insya Allah. Kalau kita sudah selalu ibadah, nanti merasa qanaah, insya Allah ketenangan dalam diri kita akan muncul sendiri. Karena kan hidupnya lemah itu kan kalau bisa ya memang kalau bisa banyak hartanya, ya hartanya banyak, kita tenang. Tapi banyak juga orang yang banyak harta, tapi dirinya dah hidupnya dah tenang. Susah tidur, karena hidup dengan harta tadi kan. Ada juga yang begitu. Ya kalau bisa kita maunya dua-dua, ya Pak ya. Hartanya banyak, hidupnya tenang, maunya. Tapi kalau memang kita tidak dapat mungkin hartanya kita cukup pas-pasan baik, ya alhamdulillah bahagia kalau kita dikasih rezeki pas-pasan dari Allah itu. Artinya kita bahagia ketika ada anak kita nak masuk sekolah, dikasih rezekinya biaya bayar sekolah dapat, ya. Pas. Ya. Ketika mungkin kita nak beli bukuan hari ini tidak dapat duit, bayu, tertawa dengan rezeki kepada kita. Pasan. Pas-pasan itu indah sebenarnya. Enak. Nah, mana agar bisa segalanya itu pas bagi kita, yaitu tadi dekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah akan timbul rasa qanaah dalam diri kita. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini mari kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin Allah lah yang maha segala-galanya. Allah maha kaya, Allah maha memberi rezeki, Allah maha pengampun, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Semuanya Allah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ambil fasilitas yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang telah Allah siapkan untuk kita, ini kita ambil. Jangan kita lewatkan begitu saja, rugi kita, rugi. Makanya kita ambil fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang tenang, insya Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selain kita ibadah kepada Allah untuk ketenangan diri kita, kita pun masih mengharapkan pertolongan dari siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau memberikan syafaatnya kepada kita? Bagaimana caranya agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, untuk menutup majelis ini, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah
ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وقراءة قرآنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا
عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir, Al-Fakir mohon maaf jika ada khilafan dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun, yang baik itu datangnya dari Allah, yang khilaf, yang kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada khilaf, ada kata yang menyinggung perasaan hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong jangan disampaikan sama bapak polisi. Ada salah ngomong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala perhatian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Mari sama-sama hadirun majlis tadi kita dengan membaca doa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, baru berakhir ya ceramah dari Al-Fakir. Oke. Udah kelamaan.